Tunggu yang lain. Ya. Ya, kita mulai kelas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan ya kuliahnya ya. Untuk hari ini saya diminta Bu Ming mengisi, disuruh menjelaskan terkait dengan origin dan images ya. Origin dan images. Karena origin dan images itu lebih ke pembelajaran software ya, menggunakan tools itu, saya mungkin akan mengarahkan saja ya. Nanti sekalian harusnya nyoba-nyoba sendiri ya, nyoba-nyoba sendiri. Terus nanti silahkan kalau ada tugasnya, terus nanti kalian bisa cobakan software images dan software origin dengan tugas yang saya kasih nanti gitu. Nah, pertama, kapan kita menggunakan images gitu ya? Kapan kita menggunakan images? Images ini sebenarnya software pengolahan citra sebenarnya sih. Dia punya beberapa fitur ya, fitur untuk melakukan analisis, misalnya kalibrasi pixel, terus mau melihat histogram, mau nge-filter background gitu ya, mau ngasih threshold gitu. Nah, di Magic ada filter, jadi lebih proporsional tuh emang sebenarnya untuk image processing tuh lebih banyak pakai images ya. Nah, kalau di Origin itu lebih ke software memplot grafik ya, lebih ke untuk memplot grafik. Jadi upload, fitting, terus kemudian ya analisis data ya bisa di Origin gitu. Katanya tuh Origin bisa kalian download, UNG itu ngasih gratis kan, bisa di download secara langsung di nggak tahu ya di mana, nanti bisa dicari sendiri lah ya. Nah, untuk hari ini mungkin nanti kalian bisa coba analisis ya dengan menggunakan software images. Ini saya belum bisa share screen ya. Coba sebentar. Oke. Oke, sudah Pak. Oh ya. Share screen. Nah, kalau software image-nya kurang lebih kayak gini ya. Kalau kalian bisa download nanti. Jadi lebih ke bagaimana kita mengolah data. Nah, kalau pengalaman saya menggunakan ini, saya tuh pakai ini buat analisis ukuran sebuah nanopartikel sih. Jadi dari sebuah hasil pengujian SEM, kan biasanya kita dapat tuh yang kayak partikel-partikel ya, distribusi partikel tertentu gitu dengan ukuran tertentu. Nah, tanya bagaimana cara kita mengkuantifikasi ya, mengukur partikel yang hasil dari pengukuran kita. Ya. Nah, kalau belum bisa buka sih. Area ini belum bisa buka. Nanopartikel. Nah, jadi karena ini pembelajarannya terkait dengan software, image, dan origin, saya coba mengasih arah ya antara kaitan dengan perkuliahan analisis data lah ya. Software ini kapan kita gunakan ketika kita melakukan eksperimen atau melakukan analisis data gitu. Nah, biasanya untuk software images ini kita
seringkali ya untuk di fisika, di perkuliahan fisika yang melakukan analisis dengan gambar, nanti banyak dipakai di pengolahan pengujian SEM, pengujian TEM gitu ya, atau pengukur ukuran bakteri, misalnya di teman-teman di biologi gitu. Teman-teman di biologi uh, biasanya akan banyak menggunakan ini gitu ya. Tapi nggak terbatas pada itu aja gitu, nggak terbatas pada bagaimana mengukur partikel, ukuran partikel. Ada banyak fitur yang lain yang disediakan di image ini. Tapi untuk kita di fisika akan sering banyak, apalagi fisika material ya, akan banyak menggunakan software images untuk melakukan pengukuran nanopartikel. Nah, gimana prosesnya? Biasanya tuh kalau kita mengukur SEM, di dalamnya tuh udah ada kayak semacam garis kalibrasi. Nah, garis kalibrasi. Nah, misalnya kalian punya eksperimen material gitu ya, dan melakukan eksperimen material, terus kalian dapatlah gambar kayak gini. Dapat gambar kayak gini, gambar macam-macam inilah. Ya, kalian dapat gambar kayak gini. Nah, terus karena kalian membuat suatu material, maka kan kalian pengen tahu ukuran nanopartikel saya berapa sih gitu kan. Proses pengukurannya kita bisa lakukan dengan cara menguji pengukuran SEM. Nah, kita coba ukurlah material kita dengan pengujian SEM. Jadi kita akan dapatkan gambar kayak gini, gambar macam-macam lah, macam-macam. Ada yang tahu nggak sebenarnya? Ada yang tahu singkatan dari SEM itu apa? Sebelum jauh ya. SEM itu maksudnya apa? Alat SEM panjangannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? SEM, sebelum saya cerita SEM kalau lebih jauh. Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa tadi? Rizky. Apa Rizky? Muhammad Rizky. Tidak tahu, Pak. Nggak tahu? Belum tahu ya? Oh. Yang lain nggak ada yang tahu? Belum pernah dengar? Elektron mikroskopi, Pak. Oh ya, oke. Nah, scanning elektron mikroskopi ya. Jadi dia sifatnya mikroskopi. Dia fungsinya seperti mikroskop lah. Kalau yang biasa kita pakai mungkin di laboratorium biasa pas kita SMA gitu ya. Yang biasa itu kan sebenarnya light mikroskop. Dia mikroskop cahaya gitu kan. Nah, kalau ini dia elektron mikroskop. Dia mikroskop yang melihat dengan menggunakan elektron. Logikanya gini sih, kalau mata kita kan melihatnya pakai cahaya tampak kan. Panjang gelombangnya berapa ya? Panjang gelombang cahaya tampak tuh 400 sampai 800 ya. Sampai ya 750 mungkin. Kalau sampai 750 panjang gelombang cahaya tampak. Nah, kita bisa melihat objek sekitaran kita karena ukuran dari objek itu lebih besar daripada panjang gelombang cahaya yang kita gunakan untuk melihat objek itu. Ya, kan panjang gelombang cahaya 400 nanometer. Misalnya kita melihat gelas, ya otomatis gelas jauh lebih besar lah. Kita melihat objek di sekeliling kita bisa melihat karena panjang gelombang cahaya lebih kecil daripada objek yang kita lihat. Nah, kalau kita melihat bakteri misalnya, bakteri ordernya mikro ya, ukurannya mikro. Karena ukurannya mikro, kalau kita punya mikroskop ya, mikroskop cahaya yang paling bagus, seandainya ada yang bisa mendesain mikroskop dengan sangat canggih, dengan cahaya yang sangat bagus, bakteri itu masih bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Ya memang masih bisa dilihat ya, ada mikroskop yang bagus kan, yang dengan mikroskop cahaya tidak bisa melihat bakteri yang ordernya mikro, yang biasa dipakai di biologi. Nah, terus kalau kita mau melihat virus itu kan ordernya sampai ya kecil ya, sampai order nano ya, kecil banget lah pokoknya. Nah, kalau melihat virus mungkin masih bisa kelihatan juga sih, ada yang bisa. Ya katakanlah misalnya ukurannya
virus berapa ukurannya virus? Saya juga kurang tahu. Kalau ukurannya 400 nanometer kan sama dengan panjang gelombang cahaya tampak ya. Kalau ukurannya ada objek ukurannya 400 nanometer sama dengan panjang gelombang cahaya tampak. Nah, itu udah nggak bisa kelihatan. Nah, syaratnya kita supaya bisa melihat minimal ukuran objek itu harus dua kali dari gelombang cahaya yang kita gunakan. Yang minimalnya itu supaya bisa kelihatan. Nah, berarti kan kalau kita pakai 800 nanometer, 400 nanometer cahaya tanpa warna biru ya kan 400. Kita hanya bisa melihat objek yang tentang ukurannya ya sekitar 400-800 lah. Yang kita bisa sekarang kita punya mikroskop yang sangat canggih, yang bagus banget gitu ya. Mikroskop cahaya, entah mungkin ada orang engineer yang bisa bikin dengan canggih banget sampai bisa melihat ukuran sampai order nanonya mungkin sampai 400 meter gitu, 800 meter. Nah itu masih possible theoretically ya. Theoretically ya. Karena kita ukurannya sama dengan objek. Tapi kalau kita mau melihat objek yang di bawah 400 meter terus gimana? Kita mau ngelihat pakai apa? Pakai cahaya. Gak bisa ya. Pakai cahaya kan cahaya itu panjang gelombangnya cuma 400 cahaya tampak. Ya. Cahaya tampak itu panjang gelombangnya 400 kan. Sementara kalau kita mau melihat objek yang ukurannya katakan 100 nano atau 50 nanometer. Gimana cara melihatnya? Pakai cahaya. Gak bisa pakai cahaya ya. Cahaya ya tadi cahayanya 400 nanometer. Bisa sih pakai cahaya tapi pakai cahaya yang di energi lebih rendah. Cahaya di panjang gelombang atau energi lebih tinggi ya. Berarti di cahaya X-ray, pakainya X-ray atau pakainya sinar di atasnya X-ray, di atasnya UV atau UV terus X-ray sinar gamma. Ya kalau kita mau pakai dapetin melihat objek yang kecil, berarti kita harus pakai energi yang lebih besar dong. Ya kan? Kebayang ya maksudnya ya? Logikanya. Jadi kalau kita mau lihat benda yang lebih kecil, maka kita harus pilih panjang gelombang cahaya yang panjang gelombangnya lebih kecil. Cuman konsekuensinya adalah kalau kita punya panjang gelombang lebih kecil, cahayanya energinya lebih besar, ya kan? Energinya lebih besar. Kalau ada objek energinya lebih besar menabrak benda yang ukurannya kecil, maka bendanya terbang dong, rusak kan bendanya kan. Terus nggak bisa dong pakai cahaya. Pakai cahaya rusak bendanya. Bayang maksudnya ya. Nah kan terus gimana cara melihat objek kalau kita mau melihat benda-benda yang ukuran kecil? Maka kita bisa pakai elektron gitu. Kok pakai elektron? Ruang kita ngelihatnya pakai cahaya, sekarang kita pakai elektron tuh logikanya gimana gitu? Ada yang tahu nggak cara kerjanya? Cerita dulu ya sebelum saya jelasin sama. Sebelum kita analisis data, saya coba cerita terkait prinsip kerja SEM dulu lah. Scanning elektron mikroskop. Nah, gimana ceritanya kok bisa elektron dipakai buat melihat objek? Tadinya kan kita melihat objek pakai cahaya, light microscope ya, light microscope yang selama ini kita kenal mikroskop. Tapi ini kita makainya elektron untuk melihat cahaya, melihat objek. Padahal kan, ya gimana kita mau butuh, kan kita tadi masalahnya kalau kita pakai cahaya, kita butuh panjang gelombang yang lebih kecil. Dan panjang gelombang yang lebih kecil karena ukuran bendanya makin kecil. Kita butuh panjang gelombang yang lebih kecil. Nah, kalau gitu ya kenapa kita tinggal pilih aja dong gelombangnya yang panjang gelombang lebih kecil. Atau kalau kita pakainya malah pakai elektron sekarang, bukan pakai cahaya. Yang elektron yang bayangan kita dia nggak ada panjang gelombangnya gitu, elektron. Ada yang ngerti, ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa untuk melihat objek yang kecil itu kita pakainya elektron?
Ada yang pernah baca yang bisa bantu jawab? Siapa nih yang bisa bantu? Hmm, Syalu pernah baca nggak ya? Pernah tahu nggak? Pakai anoda nggak sih Pak? Ditembakin gitu. Ya, nembakinnya pakai anoda. Cuman pertanyaannya adalah kenapa ya kita nembak elektron kok bisa melihat gitu? Tadi kan kita pengen keterbatasan kita untuk melihat objek itu karena cahaya itu cuma sampai 400 nanometer. Kita nggak bisa melihat objek yang ukurannya 400 nanometer di bawah 400 nanometer tuh ya. Karena panjang gelombang cahaya per sensor, kita nggak bakal bisa melihat objek yang di bawah 400 nanometer. Sehingga kita harus mencari sumber lain yang bisa kita pakai buat melihat objek itu. Kalau kita tetap pakai cahaya, cahaya itu di panjang gelombang lebih kecil, energinya makin besar. Energinya makin besar. Nah, energi makin besar, ya ngegenerate cahaya juga susah. Ngegenerate kalau kita punya sumber pembangkit cahaya, buat ngegenerate cahaya dengan energi yang tinggi, itu UV misalnya. Kalau X-ray itu juga gak gampang ya. Kalau misalnya generate sinar X kan, kita tambahkan elektron, terus dengan energi tertentu, nanti sinar X-nya muncul. Nah, intinya kalau kita buat cahaya yang kecil, panjang gelombang yang kecil, energinya besar, nubruk si elektron, nubruk partikel kita, yang mau kita lihat objeknya nanti ketubruk, dia juga bisa kelihatan lah, bisa respon. Cuman, ya intinya kalau kita pakai cahaya yang lebih kecil, itu tetap bisa melihat sih, cuma energinya bisa aja. Tapi kenapa kita pakai elektron sebenarnya? Karena elektron itu juga dia adalah gelombang. Ya. Elektron kan di gelombang Brownian ya, Brownian. Prinsip gelombang Brownian. Partikel ada gelombang ada partikel. Nah, prinsipnya. Nah, kenapa kita pakainya elektron? Karena panjang gelombang elektron itu akan sebanding dengan energi yang dimiliki oleh elektron itu. Ya kan? Jadi kalau kita mau melihat objek yang jauh lebih kecil, artinya kita kasih anoda, bisa kasih potensialnya yang gede, cukup gede, kan berarti jalannya cukup banget tuh ketariknya. Berarti si elektronnya punya energi yang besar, sehingga kalau kita hitung panjang gelombangnya lebih kecil. Kita bisa tuning gitu, kita mau pakai panjang gelombang berapa nih si elektronnya, berarti kita harus kasih voltage-nya 10 kilovolt, 10.000 kilovolt atau 200.000 kilovolt atau 10 kilovolt dan seterusnya lah. Kita bisa tuning tuh. Jadi dengan menggunakan elektron, kita tembakkan ke material dengan anoda yang potensialnya kita bisa atur. Artinya kan, kalau kita mengubah potensial, itu sama dengan kita mengubah panjang gelombang dari elektron. Ya. Nah, panjang gelombang elektron itu akan berkaitan dengan resolusi terhadap objek yang kita lihat. Nah, tadi syarat kita bisa melihat objek itu adalah jika sumber yang kita pakai, dia panjang gelombangnya minimal sama ya, bukan 2 kali, minimal sama panjang gelombang sumber cahaya kita, sumber yang kita pakai, gelombang yang kita pakai minimal sama dengan objek yang kita lihat. Itu seandainya itu juga kalau ada alat yang canggih banget ya, itu batasnya lah, batas kemampuan kita lah, batas kemampuan kita dengan cahaya tampak. Kalau cahaya tampak, seandainya kita bisa melihat dengan sangat sangat canggih gitu ya, theoretically ya, dengan ukurannya sama dengan panjang gelombang. Kalau ada punya alat juga, alat melihat objek, minimal kita bisa melihat objek dengan ukuran 400 nanometer dengan menggunakan mikroskop maksimal ya. Bisa melihat objek yang berukuran 400 nanometer dengan menggunakan mikroskop optik. Nah, kalau kita mau lihat di bawahnya, kita harus pakai scanning elektron mikroskop. Scanning elektron mikroskop. Sekarang sumbernya itu elektron yang nabrak, yang ditembakkan, dipancarkan ke bahan, terus nanti ia punya panjang gelombangnya lebih kecil, tapi sambil si elektron nabrak ke bahannya yang objek mau dilihat, nanti dia mencari X-ray juga sebenarnya. Si objeknya ditabrak, berarti ada elektron yang berhenti, diperlambat. Nah, elektron yang diperlambat itu kan mencari X-ray. Jadi akibat
elektron yang menabrak ke objek, maka akan ada pancaran X-ray. Nah, sinar X-ray ini akan ditangkap oleh detektor dari beberapa arah, ya, beberapa arah, terus kemudian direkonstruksi jadi sebuah gambar. Nah, itu prinsip kerja dari sebuah SEM, ya, alat scanning elektron. Kita punya tuh di lantai 10 alat scanning elektron mikroskop. Ya, kita bisa fokusin juga elektron itu. Kalau cahaya kan kita bisa fokusin dia pakai ini ya, pakai lensa focusing kan. Nah, kalau elektron kita bisa fokusin kayak medan magnet. Kita bisa atur medan magnetnya, jadi kita bisa arahkan gitu. Nah, kurang lebih itu terkait dengan scanning elektron mikroskop. Oke. Nah, kalau sekarang kalian melakukan penelitian gitu, kalian dapat objek ini ya, kalian ngukur SEM-nya gitu, dapat kayak gini. Atau eksperimen biologi lah, misalnya biologi, terus kalian dapat objek kayak gini nih, hasil pengukuran SEM kalian. Nah, sekarang setelah kalian mengukur kan otomatis kalian pengen tahu kan, sebenarnya ukuran dari partikel saya itu berapa sih? Ya, berapa ukuran dari partikel yang saya punya? Nah, gimana caranya? Ya, biasanya di dalam gambar SEM itu udah ada ini, ya, ada 100 nanometer. Artinya ini adalah skala ya. Satu garis dari sini ke sini itu mewakili 100 nanometer. Ya. Artinya kalau secara perasaan kita bisa lihat satu garis ini, satu titik ini, titik partikel ini. Ya, ini kan kurang lebih garisnya dari sini ke sini. Mungkin ini ya 10 nano lah ya. Kalau garis ini nggak sampai malah, kan? Kalau garis ini kita ini loh lebih yang lebih kelihatan jelas. Nah, misalnya nih, ini kan 50 nano nih dari sini ke sini, ya. Kan 50 open image monitor. Nah, ini kan dari sini ke sini 50 nano. Nah, berarti kalau katakanlah ini, berarti ini ya sekitar 15 nano ya, atau 20 lah, 20 nano. Ya kan, kalau kita disuruh nanya berapakah ukuran partikel yang kita sintesis, yang kita buat, ya sekitar 20 nano lah. Gitu. Cuman ya tetap itu perasaan kan, nggak bisa ya. Masa iya kita cuma ukurnya pakai kira-kira doang. Nggak boleh, dan itu cuman bilang satu partikelnya doang. Kalau kita kan partikel kita banyak nih. Ini berapa ukurannya, ini berapa ukurannya, ini berapa ukurannya, dan seterusnya lah. Ada banyak kan partikel kita. Nah, kalau kita punya kasus kayak gini, entah itu kita mengukur nanopartikel atau nanofiber atau nanowire dan jenis material, atau di aplikasi lain nanti yang mungkin kalian ketemu ketika di riset biologi misalnya gitu, atau di medis gitu ya, medis analisis yang lain yang terkait dengan struktur mikroskopik. Nah, kita nggak bisa menghitungnya secara perasaan, artinya kita harus hitung secara kuantitatif. Bagaimana caranya? Ya kita hitung semuanya harus kita hitung. Ini ukurannya berapa? Gak semua sih, maksudnya sebenarnya banyak. Kalau bisa sampai 100-an lah harusan. Nah, ini kita ukur dari sini panjangnya berapa, dari sini panjangnya berapa, ini berapa, sampai terus banyak lah. Kita ukur sebanyak mungkin. Prinsipnya semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi kita mewakilkan ukuran dari partikel kita ini sebagai sebuah distribusi ukuran partikel. Bukan satu ukuran, tapi banyak ukuran, dan kemudian nanti akan menjadi sebuah distribusi partikel. Nah, kalau kita cobain dengan origin ya, yang kita bisa cobakan di origin sebenarnya, di origin di image ya, di gold nanopartikel.
Nah, saya import, saya open ya. Open. Ini. Nah ini dia gambar ini. Nah, bagaimana caranya kita buat hitung ukuran waktu ini? Nah, yang pertama adalah kita kalibrasi dulu. Ya, kita kalibrasi. Ini kan setiap saya geser-geser nih di sini. Nanti lihat di bagian ini. Saya geser-geser kan ini muncul XY value ya. Ya kan? Ada XY value tuh yang di bagian pojok kiri atas di sini. Nah, ini X koordinatnya 1329, Y-nya 660. Ya, kalau di gambar itu X0-nya itu di sini. X0 Y0 X0 Y0-nya sebelah kiri kanan atas. Ya. Makin ke bawah, makin kanan makin besar. Ya. Kalau di gambar semuanya gitu. Standarnya biasanya kayak gitu. Beda sama koordinat. Kalau kita belajar, ya. Biasanya kan dari bawah sini ya biasanya. Kalau gambar itu biasanya dari posisi kiri atas. Nah, ini 00. Nah, setiap posisi ini kan berarti mewakili pixel kan. Artinya titik ini juga mewakili pixel, titik ini juga mewakili pixel. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba mengkonversi nilai jarak antar satu pixel dengan nilai nanometer gitu. Kita bisa konversi, sebenarnya caranya kita perbesar dulu. Misalnya ini saya kalibrasi si ukuran ini ini ya sepas mungkin lah ini. Nah, ini kan udah dapat nih si warna kuningnya ini ya. Ini mewakili garis itu. Terus saya analyze. Terus kemudian saya calibrate asset scale. Nah, asset scale. Dari sini itu banyak pixelnya itu sebesar 483 ya. 483 pixel. Dari sini itu pixelnya sebesar 480 pixel. Nah, itu kan kaitannya sama dengan 50 nanometer. Nah, saya konversi ya. Saya konversi bahwasanya dari sini ke sini pixel besar itu mewakili 50 nanometer. Nah, udah oke. Sekarang saya udah mengkalibrasi setiap pixel saya. Cara baliknya gimana ya? Nah, baliknya dibesarin. Saya lupa nggak bisa balikin. Zoom out. Ada ya satu harus zoom out. Zoom 100%. Nah, ini ya masih belum kelihatan banget. Zoom origin scale. Nah, nih udah nih. Kita balikin dulu. Sekarang kan kita udah punya skalanya tadi. 50 nanometer itu mewakili 493 pixel tadi. Nah, berarti satu pixelnya kita udah punya. Nah, sekarang tinggal kita measure aja, kita ukur dari sini ke sini ukurannya berapa. Ukur, dapat garis-garis, analyze, measure. Nah, dapat nih. Dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, ukuran itu 14 mikro. Ya, 14 mikro. Terus kita ukur yang ini misalnya, atau 2 kali lah. Di sebelah sini juga kita ukur. Nah, terus tinggal kita analyze lagi ya, analyze, measure. Nah, muncul tuh dengan 17,8 ukur terus banyak-banyak. Analyze. Nah, cuman kalau mau cepet Ctrl M ya. Kalau mau cepet tulis Ctrl M aja.
Nah, ini sesuaikan, dan seterusnya ya. Kalau kita akan kita cepetin aja, Ctrl M, Ctrl M, dan seterusnya lah. Sebanyak mungkin. Ibaratnya udah banyak, cukup lah ya. Kalau kalian ada project kerjaan dengan ini, kalian harus ambil data sebanyak mungkin, ya 100 data lah kalau bisa. Nah, ya, asumsinya kita punya ini. Asumsikan kita punya ini. Ya. Tapi sebenarnya image ini nggak terbatas cuma ini doang ya. Kalau kalian dengan image ada banyak fiturnya sebenarnya. Ada tadi bisa transform, bisa flip, bisa rotate, ini bisa rotasi, translasi, tinggal pakai aja. Overlay beberapa gambar terkumpul ya. Overlay, terus flatten ini ngubah jadi vektor, terus kemudian ini cropping biasalah yang kalian pakai. Proses bisa FFT, gambarnya di FFT atau inverse FFT, dan pas filter ini juga FFT ya, ya kan. Di ini FFT juga kita milih pada rentang panjang gelombang satu. Ini filter bisa konvolusi, ada konvolusi di sini, ada ngeblurin, kita bisa pakai Gaussian blue. Ini bisa pakai median blue gitu ya, di blur gitu. Maksimum dan seterusnya lagi, ada banyak fiturnya, saya juga akan jelasin semuanya ya. Subtract background juga bisa nih ya, bisa ada smoothing, macam-macam lah, find edge, deteksi pinggir ya, deteksi pinggir. Ada banyak. Ini tadi analyze, kita bisa buat histogram, kalibrasi, analisis partikel ya, ini tadi aja. Sebenarnya ini kalau yang analyze partikel ini kita butuh nambah plugin, ada nambah plugin kan, nggak bisa diklik nih kalau ini nggak jalan dia. Nah dia nanti butuh kita install plugin dulu, makanya untuk ini kita pakai cara kita aja, analisa partikel. Karena kalau ada pluginnya nanti dia bisa hitung jumlah partikelnya sendiri sebenarnya. Kalau kita install plugin ini dulu, kita tambah plugin, jadi yang konversi jadi hitam putih gitu ya, hitam putih terus nanti langsung keluar kayak gini nih di 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 image-nya. Jadi kita nggak perlu narik satu-satu. Tapi ini nggak apa-apa, nanti kalau kalian mau cari gitu banyak di YouTube, banyak pelatihan tutorial gitu. Nah sekarang kan kita udah punya nih, udah punya ukuran partikel kayak gini nih ya, kita udah punya ukuran partikel kayak gini. Terus kita bisa plot dia dengan menggunakan origin. Cuman saya nggak punya origin ini, jadi kalian nanti bisa cobain aja. Saya coba tunjukin dari video aja ya, video di YouTube lah tentang itu. Setelah kalian punya itu, data images-nya yang tadi, pas aja kita plot dengan kita convert ini, kita kalau mau di save juga bisa, save as Excel atau TXT dan seterusnya. Atau dari sini juga bisa langsung di copy, Ctrl A, copy langsung buang bisa. Terus nanti ini copy file di Excel atau langsung di copy, di paste di originnya. Nah, bisa langsung di paste di origin. Yang butuh sebenarnya ini doang nih, yang lain panjang ini, panjang dari partikel kita. Nah, kalau pakai origin Gaussian YT. Nah, tadi kan kita udah punya distribusi kayak gini nih, tadi ya, distribusi kayak gini. Nah, ini tuh
distribusi partikelnya itu distribusi ukuran partikelnya itu memenuhi distribusi Gaussian ya, atau distribusi normal. Karena kan kita kan bentuk partikel tadi kayak gini, kita tarik aja kan sembarangan, tarik gambarnya sembarang gitu. Terus kemudian baru kita dapat distribusinya, tapi kita nggak tahu itu distribusinya apa gitu. Ya kita bisa ambil aja itu sebenarnya distribusinya Gaussian, karena pasti ada satu daerah tertentu yang mana dia akan paling sering muncul panjang ukuran partikelnya. Pasti ada daerah yang paling banyak muncul, terus ada yang sedikit gitu ya, ada sedikit. Nah, logikanya itu pasti membentuk suatu distribusi Gaussian. Kalau kalian udah punya tadi ini, tinggal kalian nanti install Origin di komputer kalian, pakai yang lisensi UNG juga bisa ya kalian download. Tapi saya belum pernah download yang dari lisensi. Kemarin ada yang bilang bisa di kelas saya, ya, kemarin ada yang bilang bisa, UNG ngasih gratis lisensinya. Nah, kalian bisa nanti plot grafik ini ke origin kalian bawa ya, kalian bawa grafik ini terus di plot. Nah, sehingga nanti kalau kita udah punya di plot originnya, baru kalian fitting Gaussian. Sorry. Ya. Nanti kalian tinggal copy aja tuh nilai yang ini tadi, yang length-nya aja. Kalian copy ke sini ya. Kalian copy ke sini, terus kita coba plot histogram. Ya, tinggal kita plot. Nah, kita plot histogram. Ya, kita plot histogram, nanti dapat, baru kita fitting. Kita fitting dengan menggunakan Gaussian, karena kita sesuaikan dulu si binary bins-nya, rentang bins-nya kita sesuaikan dulu. Rentang bins-nya kita ubah, kita bisa atur ya, sampai dia membentuk kurva yang agak Gaussian. Nah, ini agak mending nih, agak udah mending. Ambil datanya. Baru di plot scatters, terus baru fitting ya. Ini kita fitting ya, kita fit pakai Gaussian, fit analisis, fit. Nah, kita pilih Gaussian ya, Gaussian tone normal. Nah, ini lagi proses fitting ya, fitting, puncaknya di sini. Fitting, nah ini kita akan dapat hasil fittingnya. Nah, artinya kalau kita udah fitting kayak gini, ya. Nah, kalau kita udah fitting, ya, kalau kita udah fitting kayak gini, artinya kan sekarang base value, kalau kita melakukan pengukuran kan kita kemarin ada nilai base value sama nilai errornya kan. Nah, base value-nya itu adalah nilai di sini, nilai yang berada di puncak, artinya sekitar 8 nanometer. 8 nanometer base value-nya. Sedangkan standar deviasinya atau errornya adalah sama dengan standar deviasi dari grafik ini ya. Atau kalau dari kurva Gaussian kita bisa lihat nanti ya, ini tabel Gaussian, fungsi Gaussiannya ini. Nah, ini ada Y0, A, W, dan seterusnya. Nah, yang mewakili standar deviasi itu nih 7,26 sekian. Yang mewakili
nilai terbalik base value-nya adalah 7,7445 yang XC, ya, yang XC. Ya, seperti ini XC-nya X terbaliknya itu 7,74. Jadi ukuran partikel kita adalah 7,74 di sini plus minus 7,26 yang W, yang W. Jadi kalau kita udah punya data terus kita plot, kita pakai image ya, tadi pakai image kayak gini, terus di plot histogram, kita coba susun histogramnya mendekati Gaussian ya, mendekati Gaussian kayak ini, terus kemudian baru kita fitting Gaussian, maka kita akan dapatkan persamaan ya. Kenapa kita fitting Gaussian? Karena ya kita ngambilnya kan secara random, harusnya distribusi partikel kita ya ukurannya kan agak homogene, nggak semua, ada beberapa rentang nilai yang dia pasti dominan gitu. Tapi kan itu menulis kurva distribusi Gaussian kan. Nah, kalau kalian tahu sama Gaussian kan yang kayak gini warnanya. Sama Gaussian, ini ada nilai sigma di bawahnya, ini ada sigma, ini ada nilai X terbaik kan, super sigma akar 2 pi X min X rata kuadrat per 2 sigma kuadrat, ya kan. Nanti ini adalah base value-nya, yang itu base value-nya, yang XC ini adalah errornya, standar deviation, ya. Ya kan? Nah, kalau kita fitting menggunakan Gaussian, kalau kita bisa nentuin nilai XC X rata dan standar deviasi tadi, maka itu sudah mewakili nilai base value sama nilai errornya, ya. Nah, kalau kita udah plot kayak gini, kita fitting, kita bisa langsung katakan ini adalah base value-nya, ini error. Yang nilai plus minus belakangnya kita nggak usah lihat, nggak apa-apa. Itu artinya error fitting data, error terhadap fitting data. Ya, errornya berapa? Kalau kita ditanya, berapakah base value-nya? 7,74. Berapakah errornya? 7,26 gitu. Tapi kalau kalian mau masukin errornya ini misalnya 0,3, ini kan 0,05, 7,7, ya ini nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Tapi yang bawah misalnya kalau kalian mau masukin 7,3 plus 0,2 kan, plus minusnya berarti 7,4 atau 7,5 errornya. Berarti 7,74 plus minus 7,5, artinya ini dimasukin ke dalam, ya. Sehingga kita nyatanya rentang gitu, rentang nilai, ya, atau 7,74 plus minus 7,26 gitu. Sudah mewakili 7,26 itu sudah mewakili, ya. Jadi distribusi Gaussian itu kita bisa pakai buat menentukan nilai terbaik sama nilai error dari pengukuran kita dari sebuah pengukuran yang berulang, yang enggak hanya terbatas pada pengukuran partikel, atau bakteri juga. Tapi kalau kita mengukur objek-objek yang lain secara berulang, ya, secara berulang ukuran atau luasan area dan seterusnya, kita bisa pakai distribusi Gaussian yang kita fitting. Terus kalau namanya fitting kan kita ada parameternya. Nah, salah satu dari parameter itu, dua dari parameter itu mewakili nilai terbaik sama nilai error. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, jelas. Ini saya mendemokan sedikit, karena ini software itu ya kalian harus nyobain semuanya, nggak mungkin juga kita bahas. Ini lebih ke tools, ibaratnya namanya belajar software tuh kalau menurut saya kayak belajar bahasa Inggris. Ya kita harus sering pakai latihan, harus sering nyobain gitu, harus sering dipakai. Ya. Nah ini tutorialnya banyak, originnya banyak. Jadi kalau kalian upload grafik di entah itu publikasi ataupun nanti skripsi, ya coba plot dengan plot yang bagus lah. Ya kalau bisa jangan pakai Excel. Kalau bisa pakai plotter yang
yang memang saintifik ya. Kalau origin memang standar. Rata-rata peneliti internasional itu banyak ya, banyak yang pakai origin. Walaupun sebenarnya dia berbayar, nggak gratis. Kalau kita ya gampang lah kalau nggak berbayar kita nggak crack, cuman nggak baik. Karena kalau di luar teman saya yang misalnya kuliah di Jepang, mereka memang dikasih lisensi origin. Kita kan di USJ juga gratis dikasih. Dulu juga sama saya kuliah juga dikasih lisensi gratis origin. Ya, student itu dapat banyak kemudahan. Zaman saya kuliah juga dapat lisensi. No. Hah? Dari mana, Pak? Dari sini. Oh. Ya, makasih, Pak. Ya. Ya, gitu ya. Terkait dengan apa namanya softwarenya, kalian cobain aja lah ini. Nah, kalau origin ini fungsinya sebagai plotter. Cuman kalau udah yang biasa pakai visualisasi grafik yang lain, misalnya pakai Python atau pakai R Studio gitu ya, atau pakai apa lagi ya? Pakai Python, R Studio, atau Igor, gitu, Igor namanya. Saya dulu SD pakai Igor. Nah itu sebenarnya bisa-bisa aja nggak masalah. Yang penting nampilnya grafik. Minimal nggak pakai Excel lah. Kalau buat fotografi bisa pakai Python. Cuman kalau origin ini memang banyak yang pakai buat standar naskah publikasi ya, naskah publikasi pakai Python juga bisa, pakai RStudio juga bisa. Intinya nampilnya secara proporsional. Oke, nah itu ya untuk materi hari ini. Nanti kalian silahkan mencoba. Nanti tugasnya ini tugasnya nggak seperti project ya. Ini tugasnya uh, kalian coba sendiri terus diplot, kalian install origin terus dapat, terus dilampirin hasil perhitungannya. Kalian pilih gambar bebas, entah itu nanowire, nanopartikel atau nanowire bisa juga ya, nanowire atau nanofiber gitu ya. Ya, nanowire nih. Nanowire biasanya dia nanowire SEM. Nah, biasanya dia ukurannya kayak dinilai ya, ada panjang-panjang, ada diameternya. Nah, kalian bisa ukur diameternya, ukurannya berapa, 100 titik gitu ya. Tarik, terus di plot di origin, terus dapat ukuran yang berapa, uh, ukuran dari diameter sama standar deviasi. Ya bisa ngambil nanowire atau nanofiber gitu ya, atau bakteri juga boleh. Nanofiber. Nah ini nanofiber ya, nanofiber kalian bisa ukur nih diameternya berapa, tarik sini, semuanya titik, tarik semuanya sebanyak 100 titik, 100 titik, diambil lengthnya, plot ke origin, plot Gaussian, terus dapat x base value sama standar deviasi. Nah udah itu aja nanti buat dicoba di eksperimen dari tugas ini. Nah misalnya, biasanya ya standar penyajiannya tuh emang kayak gini, standar penyajian. Kalau kita nanopartikel itu ya, material kita biasanya emang nyajiinnya dalam grafik. Jadi kalau kita mau mengukur, tapi ini kurang bagus sih dia ngupload nampilinnya. Harusnya ini binnya tuh bisa diatur lagi supaya dia agak dekat ke bentuknya, atau dia ambil garis-garisnya lebih banyak lagi biar ini lebih mendekati Gaussian. Nanofiber saya itu. Nah biasanya ini standar ya, standar penyajian pengukuran mikroskopik. Nah ini kalau kita nanopartikel
Nah, intinya gitu lah ya. Kalau kita mengukur nanopartikel ini, kita sajikan, kita plot, terus dari kurva ini mewakili gaya terbaik sama standar deviasinya. Ya, kalau kalian ya secara kasar mata nih, ini garis ini 20 nanometer, garis ini 20 nanometer, ya kan? Terus ini base value-nya ya sekitar nggak sampai 20 nanometer ya, tapi ini kalau dilihat puncaknya dia di 25, saya geser kiri gitu. Ya dia mungkin fittingnya kurang, tapi kalau dilihat hasil keluaran dari fungsi dari puncak ini harusnya mungkin sama dengan mendekati 20 lah, nggak lebih dari 20. Ya, badannya kayak nggak sampai 20 sih harusnya garisnya ini. Nggak tahu gambar yang lain ya, yang lebih simpatis. Nah ini yang bisa dikalibrasi nanti ini. Ini ini landingnya ya. Terus ditampilin aja, kalian coba cari gambar bebas, terus kemudian di plot satu-satu pakai image, kalibrasi dulu tapi kalibrasi, terus kemudian di measure satu-satu, terus baru di plot di Gaussian di origin. Oke, jelas ya? Ini ya materi terkait dengan tugasnya ya. Ya kalian cobain aja sendiri software. Tapi untuk prosedurnya tadi buat belajar di awal kurang lebih kayak tadi yang saya sampaikan. Intinya origin itu adalah buat plotter, ngeplot atau fitting data atau mentransformasi data pakai FFT misalnya atau pakai yang lainnya. Image juga sama, dia buat transformasi gambar, grayscale kayak gitu, mau FFT gambarnya atau mau konvolusi, kita konvolusi gambarnya, atau kita mau kalibrasi gambarnya bisa pakai images. Images dia open source sih, dia gratis lah, free. Jadi itu free. Oke, oke, ada pertanyaan nggak? Bisa nanti dikerjain ya tugasnya ya. Bisa dikumpulin ke saya kapan ya? Kapan bisanya? Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Oke, kalau Pak, izin bertanya. Ya, terkait tugas akhir yang dikasih Ibu Umi itu kan kita disuruh nyari data dari skripsi ya, Pak. Nah, nggak semua anak itu dapat data skripsi yang terkait material gitu, Pak, ada yang instrumen dan lain-lain. Nah, kalau misalnya data dari instrumen yang berdasarkan hasil pengukuran sensor itu, kira-kira nanti penyajiannya apakah harus pakai Gaussian juga atau boleh pakai metode lain, Pak, kayak linear regression gitu? Boleh. Pakai kalau tugas yang dari bumi sifatnya lebih general sih, bukan. Kalau saya ngobrol sama kemarin, bisa pilih ambil data dari kotak tingkat, terus kemudian dianalisis ya dengan metode-metode yang berkaitan atau yang pernah kita pelajarin di kuliah, terus diplot pakai origin, plot yang bagus lah intinya. Ya bisa pakai origin gitu. Nah itu nggak harus data SEM. Tadi saya ngasih contohnya data bukan data material. Saya contohnya data material. Kalau kalian memang pengen fokusnya di instrumen, nah gitu dapat datanya nggak apa-apa. Yang disajikan dengan origin, plottingnya, terus kemudian misalnya mau analisis regresi di origin bisa regresi ya, atau fitting polinomial atau fitting Gaussian gitu. Kalau adanya emang butuh fitting kayak gitu ya pakainya di origin, nggak apa-apa sih. Tadi saya coba mencontohkan penggunaan origin untuk data
di material, analisis image kan karena kaitannya dengan pengukuran dan analisis. Kalau saya di Urut sama Bumi kan kuliahnya tolong dijelaskan terkait dengan images sama origin. Nah, saya coba ambil case supaya belajarnya lebih terarah. Jadi nggak apa-apa sih kalau seandainya proyeknya terkait dengan instrumen ya, nggak masalah. Tinggal di Oke, baik Pak. Sama ini Pak, kan kalau deskripsi itu misalnya dapat grafiknya itu yang pakai least square, nah kita mau pakai yang lain, itu boleh nggak Pak? Atau harus sesuaikan sama skripsinya aja? Boleh dieksplorasi, nggak apa-apa kalau dieksplorasi. Cuman kalau deskripsi itu kalian dapatnya ini ya, gambar kan ya, bukan data ya. Dapat ada data nggak? Kalau yang instrumen ada datanya Pak? Ada ya? Beberapa. Ada ya? Oh, oke. Kalau ada datanya nggak apa-apa sih. Kalau seandainya datanya nggak ada, dapatnya cuma gambar misalnya. Nah, kalian bisa pakai origin juga. Kalian bisa nggak digitize grafiknya. Misalnya kan kalau kita baca jurnal kan, kita nggak ada tabelnya tuh, dia nggak ngasih tabel, dia cuma ngasih grafik doang. Dia cuma ngasih grafik data digitizer origin. Nah, kalian bisa ngambil ekstrak data yang ada di gambar gitu ya, pakai origin dengan menggunakan data digitizer ya. How to get extract data from graph image. Nah, nanti kalian bisa ikutin aja nih data digitizer ya. Nanti kita simpan gambarnya, terus kita masukin ke origin, kita klik satu-satu titiknya, titik-titik yang mewakili data itu, kita dapat outputnya berupa data gitu. Kalau seandainya nggak ada, mana tahu ada yang ambil referensi dari jurnal misalnya. Kalau jurnal tuh pasti nggak ada ngasih data, cuma ngasih tabel doang. Nah, kalau seandainya mau fitting pakai regresi ya tinggal kalian linear regression, ikutin aja. Udah ada semua di sini di origin, nggak kayak di Python. Python kan kita harus nyari scriptnya dulu kan. Kalau di origin kita tinggal klik dong lah, klik. Nanti udah langsung keluar sama R-square-nya. Langsung keluar R-square-nya, keluar errornya berapa gitu. Keluar ya. Atau fitting polinomial gitu. Nah, ada semua sih, tinggal diganti klik-klikannya aja. Boleh ya kalau mau nyobain pakai fitting yang lain selain yang ada di deskripsi, nggak masalah sih. Yang penting analisisnya bebas, sekreatif mungkin. Kalau sama dengan skripsi nggak masalah. Oke ya, Syahdu, ada lagi nggak? Baik Pak, sudah Pak, terima kasih. Oke. Digitizer. Ini saya lumayan banyak ya, sepanjang saya kuliah saya beberapa kali pakai data digitizer ini buat ambil data orang ya. Maksudnya data di jurnal, saya mau research, saya butuh data, tapi data di publikasinya itu datanya gambar gitu. Padahal saya butuh data pendukung buat melakukan perhitungan gitu. Nah, saya dapat grafik, ya udah saya ambil grafiknya, saya klik, nanti muncul data numeriknya, numerik. Saya pakai data digitizer. Ini lumayan membantu lah kalau nanti kalian riset ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Ada ya? Nah, kalau nggak ada, ya ini saya bukan ngarahin ke material sih. Karena memang contohnya, tapi ini saya yakin kalau kalian di bidang yang lain suatu saat juga bakal, ya biar kalian tuh terbiasa aja dengan ini. Nanti kalian coba cari gambar bebas ya. Kalau memang banyaknya emang di material atau biologi, ya nggak masalah ya, kita sesuaikan aja. Emang banyaknya. Tapi ini bukan berarti saya ngarahin ke topik. Ini buat topik pembelajaran dan tugas juga biar kalian nyobain sendiri softwarenya. Dicari aja gambar terkait dengan mikroskopi, hasil
hasil pengukuran mikroskop, bisa SEM, bisa pengukuran dari optical mikroskop ya, bakteri itu masih bisa kelihatan dari mikroskop, atau dari TEM kayak gambar saya tadi. Terus kemudian kalian coba ukur, kalian coba nyatakan ukuran partikelnya ya, rata dan errornya berapa. Kan kita belajarnya pengukuran nih, metode pengukuran ya, pengukuran analisis. Nah, coba kalian nyatakan ukurannya beserta ratanya kayak tadi yang saya contohkan ya. Nah, itu buat tugas hari ini aja nih, yang beda ya sama project lain. Beda sama project lain. Ini nggak usah dibikin laporannya. Yang penting satu halaman misalnya gitu, kalian tampilkan gambarnya, terus kemudian hasil histogramnya, terus fitting quotient-nya juga di situ, terus nilai terbaik sama errornya berapa. Udah, itu aja yang simple. Satu halaman cukup, nggak usah dijelasin, nggak masalah. Setidaknya kalian nyobain lah, nyobain image-nya, nyobain originnya ya. Oke. Dikumpulin hari apa ya, hari Minggu gimana? Hari Minggu bisa nggak? Karena kan minggu depan kan udah UAS ya. Bisa ya hari Minggu ya? Ada yang Insya Allah bisa. Oke, sip. Nanti bisa kayak biasa bisa di drive, cuma masalah sedikit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada? Oh ya Pak, izin bertanya terkait tugas akhir proyek itu laporannya seperti apa ya Pak susunannya? Oh iya, belum disampaikan kemarin pas sama Bumi. Udah belum? Belum jelas sih Pak, belum terlalu jelas detailnya. Oh, ya. Udah kita sepakati aja nih ya. Kita sepakati aja terkait dengan proyeknya itu, laporannya mungkin kayak biasa kita tulis laporan, ada judul, cover ya, terus kemudian pendahuluan, latar belakang, tujuan ya. Di pendahuluan kan ada latar belakang tujuan tuh, pendahuluan. Terus kemudian di bab 2 itu biasanya apa? Dasar teori ya. Dasar teori. Terus kemudian metode sama hasil dan pembahasan kan, biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya kayak gitu gimana? Ada yang agak bingung nggak kalau seandainya dibuat pakai dari apa yang udah kalian kerjakan? Ada yang bingung, mungkin metodenya agak gimana ya isinya ya gitu. Ya, bingung nggak kayak gitu? Enggak ya? Kita sepakati aja. Kalau seandainya ada di komponennya ada latar belakang, terus ada dasar teori, terus metode dan hasil dan analisis gitu. Kan metode isinya terkait dengan topik yang kalian pelajarin tuh ya. Topik analisis yang kalian pelajarin, terus dasar teori ya terkait dengan ya dasar teori yang berhubungan dengan topik yang pelajarin ya. Kemudian metodenya tadi mau pakai analisis least square, analisis regresi gitu ya, analisis ya Gaussian atau fitting data, atau cuma statistik chi-square doang biasa gitu ya, statistik ya udah nggak apa, jadi jelasin di bagian metode. Terus kemudian baru di akhir hasil dari pembahasan ya, hasil dari analisis seperti apa. Gimana kalau itu? Pikir filosofis Gimana itu? Oke? Iya boleh Pak. Jadi nanti baru disubkan. Terakhir Pak, ini untuk deadline-nya kira-kira tanggal berapa? Oh, deadline-nya ya? Deadline-nya ya terserah kalian mau tanggal berapa. Saya tahu kalian tugasnya banyak kan. Kalau minggu depan bisa nggak? Minggu depan tanggal berapa gitu pas lagi luas atau
Kalau dibicarakan sama teman-teman yang lain boleh nggak Pak? Nanti saya kabar. Oke, boleh. Tapi kalau maksimal kapan ya maksimalnya? Ya itu sini aja lah, nggak apa-apa lah ya. Saya batas kasih maksimal. Kemarin saya ngomong ke kelas sebelah berapa ya? Lupa saya. Saya ngomong ke kelas sebelah. Cuman mereka udah dari hari Kamis kemarin sih. Kalau seandainya Sabtu minggu depan deh, Sabtu minggu depan pas setelah UAS atau ini aja, saya lihat tanggalnya. Saya kasih waktu kan biasa UAS tuh. Iya, nanti dua tinggal nurun. Kalau tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari dah. Jadi Kan kalian UAS tanggal kalau saya tanggal 30 kelar tuh ya. Tapi kan minggu-minggu ini kan kalian bisa ngerjain minggu dari kemarin gitu. Nah, finishingnya ya tanggal 31, tanggal 30. Bisa kalian finishing kalau ada yang kurang. Tanggal 1 bisa disubmit. Gimana? Ke tanggal Januari tanggal 1 projectnya. Berapa enggak? Harus yang Pokoknya aja sekarang, nggak usah nanti aja. Sekarang aja gimana? Pak Kagame itu itu harus mohon Oke. Kembali ke fisika. Boleh ya, tanggal 1 ya maksimal ya. Pak, izin bertanya Pak. Ini kan yang kita bahas ini terkait skripsi ya Pak. Kalau misalnya topiknya terlalu berat misalnya, boleh nggak Pak kita saya izin saran untuk susunannya itu pertama cover dulu, kemudian abstrak cerita singkat saja, terus langsung ke metode dan hasil pembahasannya Pak. Karena kan kalau misalnya, iya betul, karena kalau misalnya ada latar belakang tujuan dan sebagainya, mungkin itu kan nanti akan sama persis dengan skripsinya juga ya Pak ya. Besar teorinya berat ya. Saya iya juga betul Pak. gitu. Karena nggak ada komentar ya udah. Oke. Ya, yang saya paham sih dasar teori materinya kalian harus ibaratnya belajar lagi ya. Boleh nggak apa-apa kalau tanya dasar teorinya mau di skip gitu ya. Berarti latar belakang, terus kemudian metode, baru hasil dan pembahasan ya. Karena kita kuliahnya juga terkait dengan skripsi lebih ke analisis datanya. Latar belakang, metode, sama hasil dan pembahasan gitu ya, selalu ya. 3 gitu ya. Iya, mungkin bisa seperti itu Pak. Oke, nggak apa-apa sih. Boleh juga. Nanti biar lebih bisa. Ya nggak harus belajar dasar teorinya juga. Ya malah nggak berat sih. Waktu juga terbatas. Apa boleh? Oke ya, 3 bab ya. 3 komponen aja. Siap. Ada perubahan nih. Gimana tanggal 1? Pada bisa nggak maksimal tanggal 1? Tanggal 1 tuh pada tanggal 2 deh, tanggal 2 hari Senin. Nah, saya kasih tenggang nih 42 Januari. Sepakat ya? Bude kan yang mau. Oke. Begini. Gimana? Oke, boleh Pak. Boleh ya? Oke. Ya, kalau oke ya, dicoba diusahain tanggal 2 bisa di-submit ya. Submit. Oh, ada ini nih tanggal 5 nih. Saya sebenarnya kalau saya sih nggak masalah sih. Cuman ada batasan maksimum pengumpulan nilai dari saya. Nah, ini coba saya obrolin ke tanggal 5 ya. Kalau seandainya bisa, hitung gimana tahu ngumpulin tanggal 7 gitu. Nah, kalau ngumpulin dari saya harus nyetor nilai di tanggal 7 kan, ya kalau saya sih oke aja. Nah, kalau saya bilang ini maksimal tanggal 2 nih, kalau saya bilang diusahain aja dulu. Kalau seandainya memungkinkan tanggal 5, nanti saya coba diskusikan sama Bumi. Tapi sementara di usahakan dulu, nanti mungkin besok coba chat ingatin saya lagi ya. Besok ingatin saya lagi biar saya ngobrol sama Bumi terkait dengan tanggal. Terus sementara tanggal 2 kita sepakat tanggal 2 dulu. Oh, benar nih, Pak. Izin bertanya Pak. Iya, Pak.
Ini untuk topik skripsi itu harus sesuai dengan peminatannya apa enggak ya Pak? Misalkan yang komputasi berarti yang harus ke komputasi, instrumen harus ke instrumen gitu atau dibebasin aja gitu Pak? Baiknya sih sesuai dengan yang kalian pengen nanti gitu. Kalau baiknya ya baiknya untuk kalian. Kalau saya kan nggak tahu kalian mau kemana. Di Bumi juga nggak tahu kalian mau konsentrasinya kemana. Kita juga nggak bisa nilai. Yang kita nilai adalah bagaimana kalian membahasnya itu. Nah, supaya ini kembali lagi ke kalian, ya baiknya sih sesuai dengan apa yang pengen kalian fokus kemana nanti gitu. Jadi kalau saya atau begini, ya mungkin beberapa orang tahu lah, tapi kayaknya banyak yang saya nggak tahu siapa yang mau kemana. Jadi penilaian saya lebih ke bagaimana kalian membahasnya itu dari isinya. Ya, nggak harus sih, tapi baiknya sih selaras lah. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan? Sepertinya cukup Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini kita cukupkan kelasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat ya mengerjakan tugas-tugasnya di akhir menjelang UAS. Banyak tugas ya, nggak apa. Semangat. Ntar lagi UAS juga silahkan nanti dipelajarin aja terkait dengan materi-materi yang kita sudah bahas di kelas ya. Kemarin kan kalau sama saya terkait dengan saya masuk di kelas ini tuh jelasin metode perambatan ya. Perambatan untuk analisis regresi kan. Analisis regresi terus di fitting ada regresi terus nanti dirampatkan errornya kemarin. Sama ini ya, sama software image sama, tapi kayaknya ini nggak bakal untuk soal juga agak susah pastinya membuat. Jadi pasti kalian belajar aja yang kemarin terkait dengan materi di perkuliahan. Ya, ini sebenarnya tambahan supaya kalian terbiasa dengan software analisis, software plotter image grafik yang standar publikasi. Oke, untuk hari ini cukup kelasnya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama.